Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar para pendengar audio Mangetun dan Noveltun dimanapun Anda berada? Masih bersama my name is dalam audiobook Pernikahan Luar Biasa, buah karya dari author Tris Rahmawati. Inilah bab 4, kekesalan yang indah. Selamat mendengarkan. 1 bulan pernikahan. Sejak kejadian hari itu, Dimas tampak malu untuk bertemu dengan Nadila. Hanya memandang dari kejauhan jika Nadila ada di apartemen, walaupun hatinya sudah merasa ada getaran dan desiran berbeda setiap kali melihat Nadila. Malam ini Alex dan Mike mengikuti Dimas pulang ke apartemennya, membawa begitu banyak botol anggur yang diletakkan di meja. "Mana istrimu?" tanya Alex. "Kenapa kau tanya istriku?" Perlahan ia meraih gelasnya. "Hahaha, kenapa? Apa kau cemburu?" Gelak Alex tertawa. "Cih, cemburu katamu. Aku rasa dia sudah tidur. Tapi entahlah," jawab Dimas melirik waktu. Sudah menunjukkan pukul 9 malam. Nadila dan Dimas bahkan hampir tidak pernah bertemu, walaupun satu apartemen. Dimas sibuk dengan pekerjaannya dan pulang setelah Nadila sudah tidur. Sementara Nadila setiap pulang kerja langsung pergi ke kampus dan kembali sebelum Dimas pulang. Hanya sesekali mereka berjumpa, itu pun hanya ketika pergi sebelum berangkat kerja, dan itu pun Nadila selalu menghindarinya. Alex dan Mike biasa berkunjung ke apartemen Dimas untuk sekedar minum, terkadang juga membawa wanita yang mereka sewa. "Kau payah, hampir 1 bulan menikah, kau belum pernah menyentuhnya," ejek Mike kembali menegak minumannya. Dimas tersenyum pelik. "Dia berbeda. Entahlah, dia berani menolakku. Dia satu-satunya wanita yang berani menolak kehangatanku. Sialan," ucapnya meminum sisa minuman di gelasnya. Dimas mengingat kejadian tempo hari di dapur dan menceritakannya. Mike dan Alex mentertawakannya. "Kau tidak seseram yang kubayangkan," ujar Mike tertawa. Nadila berada di sebuah klub malam menghadiri ulang tahun Tasya, sahabatnya di kampus. Nadila tidak terbiasa di tempat itu. Dia hanya duduk di sebuah meja bartender dan memesan segelas orange juice. Kepalanya terasa mau pecah mendengar musik yang begitu memecik telinga. "Nadila," sapa seorang pria yang melangkah ke arahnya. "Hai Stephen." Nadila menatap sangat kegirangan. "Apa kabarmu, Nat? Sedang apa kau di tempat ini?" Nadila melebarkan senyuman. "Aku baik. Aku menghadiri acara temanku." Nadila menunjuk ke tempat di mana ramai teman-temannya. "Oh, birthday party." "Ya, Stephen." Nadila tampak gugup mendapat sapaan Stephen. Coba menghalau kegugupan menegak minumannya lagi. Stephen adalah pria yang Nadila sukai sejak SMA, tapi Stephen tidak pernah peka atas perasaannya. "Baiklah Nat, kekasihku sudah menunggu," ujarnya sembari menunjuk dagu ke arah pacarnya. Nadila tersenyum mengangguk pelan. Rasanya sedikit sakit melihat Stephen bersama kekasihnya. Malam pun semakin larut. Nadila semakin tidak nyaman di tempat itu. Beberapa orang sudah mulai menggodanya. Sementara Tasya sangat sibuk dengan tamu-tamunya. "Pulang deh." Nadila melirik waktu. Sudah tepat jam 12 malam. Ia pun melangkah menghampiri Tasya. "Tasya, gua pulang dulu deh. Udah malam," ucapnya. "Ya, baru juga mau mulai acaranya, Nat." "Gak apa-apa ya, suami gue nungguin,"
Nadila berkelit, itu hanya alasannya saja yang tidak biasa dengan tempat seperti ini. Tasya melebarkan senyumannya dan tertawa. Cie, diakuin suaminya. Ya udah deh, hati-hati lo ya. Bye-bye Syah. Nadila berlalu pergi meninggalkan Tasya. Nadila pergi keluar klub malam itu dan mencari taksi. Tiba-tiba dia diganggu oleh beberapa pengunjung klub malam yang mabuk. Nadila sangat ketakutan. Tuhan, siapa yang memperdulikanku? Ayah, ibu. Mengingat dia sudah menikah, tapi suaminya hanya menjadikannya kambing hitam untuk balas dendam. Nadila menangis masuk ke dalam taksi, yang akhirnya setelah lama dia baru dapatkan. Nadila sampai di apartemen dan langsung naik menggunakan lift. Dan sampailah ia di unitnya, langsung membuka pintu menggunakan card access yang diberikan Franz kepadanya. Melihat pintu terbuka, Dimas, Alex, dan Mike bersamaan melihat ke arahnya. Mereka terperangah menatap lama seorang wanita cantik di tengah malam. Nadila, panggil Alex tidak percaya. Kau bilang dia sudah tidur, Dim. Tapi itu, Mike terpesona. Dimas juga tidak kalah kagetnya melihat penampilan Nadila yang sangat cantik dan baru pulang semalaman ini. Sejujurnya Dimas memang tidak tahu bahwa Nadila keluar. Merasa kesal dengan yang dilihatnya, Dimas bangkit dari duduknya. Kalian pulanglah, ada yang akan aku selesaikan dengannya. Pintas Dimas kepada kedua sahabatnya. Mike dan Alex saling bertatapan seperti paham dengan ucapan Dimas. Baiklah, ayo Mike, ajak Alex yang sudah sedikit mabuk. Having fun, brother, teriak Mike terkekeh. Bukan having sex, timpal Alex. Shut up, pergilah cepat, ujar Dimas ikut tergelak. Nadila tidak memperdulikan mereka. Nadila melangkah langsung ke kamarnya. Dimas meraih ponselnya dan menelpon seseorang. Franz, dari mana dia selarut ini? Tanya Dimas kesal melangkahkan kakinya ke sana kemari. Nona ke klub malam tempat tuan biasa minum, jawab Franz di telepon. Dimas menggenggam ponselnya kesal. Apa yang dilakukannya di sana? Menghadiri ulang tahun teman satu kampusnya, tuan. Dimas mematikan ponselnya dan meletakkan ke sembarangan tempat. Dimas membayangi pasti banyak pria yang menatapnya, lalu menggodanya. Entah sejak kapan hati Dimas mulai peduli dan mengkhawatirkannya. Dia pun memutuskan untuk pergi melangkahkan kakinya ke kamar Nadila. Menanyakan apa yang dilakukannya di sana. Buka pintunya, titahnya memecik. Nadila tidak menjawabnya, sengaja tidak mengindahkannya. Nadila, buka pintunya. Pulang Dimas lagi. Aku sudah tidur, jawab Nadila. Buka kataku. Orang tidur mana yang bisa menjawab? Jika tidak, aku akan dobrak pintunya. Ancamnya terus memukul pintu. Dengan langkah malasnya pun, Nadila membuka pintunya. Terdengar suara pintu terbuka. Apa? Apa yang kau inginkan? Tanyanya menatap jengah Dimas. Apa katamu? Beraninya kau pergi sampai selarut ini tanpa izin suamimu dan menggunakan pakaian seseksi ini? Sarkasnya menarik pakaian Nadila. Nadila tersenyum menaikkan ujung bibirnya. Suami? Apa kau sedang mabuk, Tuan Dimas? Sejak kapan aku menjadi istrimu? Lagian, apa perdulimu? Nadila semakin mentertawainya. Tutup mulutmu. Mulai malam ini, kau tidur bersamaku di kamarku. Ia sangat kesal.
padahal hanya membayangkan Nabila di pandang pria lain di klub itu. Merasa tidak rela. Entah apa yang ada di kepalanya. Kau benar-benar sudah gila tuh. Satu kecupan mendarat di bibir Nabila. Belum selesai Nabila mengucapkan ucapannya, Dimas sudah bibir mungilnya. Kali ini kau tidak akan kulepaskan, ujar Dimas pelan yang bibirnya seketika mulai turun ke leher. Tangannya mulai ke bagian sensitif yang ada di dada Risa dan Nabila menolak. What the fuck? Lepaskan. Dimas semakin kuat menahannya, menimbulkan hasrat Nabila untuk menerima, mengingat dan membodohinya. Dia memang suaminya. Dan Dimas berhasil membuat Nabila mendesahkan namanya. Hal itu membuat Dimas semakin panas. Tangan Dimas dengan cepat membuka pakaian Nabila, menyentuh semua yang kemarin pernah disentuhnya. Nabila terhanyut, mendapatkan sesuatu yang baru pertama kali dirasakan. Aliran-aliran yang membuatnya seolah ada jutaan kupu-kupu di perutnya. Dimas melucuti habis setiap lekuk tubuhnya, tidak ingin melewatinya sesenti pun. Tidak lama ia pun bangkit. Dimas mulai membaringkan Nabila ke posisi yang lebih nyaman dan segera mengepungnya. Tidak berlama-lama, dia segera melakukan penyatuan. Entah berapa kali Nabila sudah mengeluarkannya, bahkan Dimas belum lagi melakukan seutuhnya. Terus memberikan sentuhan-sentuhan yang tiada hentinya. Akhirnya setelah lama, Dimas berhasil melakukan penyatuan yang sempurna, membuat Nabila menangis, menjerit, terisak sejadi-jadinya. Sayang, maafkan aku, ujar Dimas berbisik pelan, sangat pelan mendapat teriakannya. Astaga, sis virgin. Dimas pun memperlambat aktivitasnya hingga sampailah ia di puncaknya. Ledakan semuanya di dalam sana. Lelaki itu mulai melemas seketika. Nabila pun membalikkan tubuh polosnya. Wanita itu menangis. Satu tangannya menarik selimut menutupi tubuh. Ia meringis di balik selimut menahan sakit di seluruh tubuhnya hingga area sensitifnya. Kenapa aku menerima lelaki itu melakukannya? Nabila, kau lemah sekali. Lirihnya meremas selimut dan terisak di sana. Dimas terenyuh melihat isakan Nabila. Ia pun mengecup puncak kepala wanita itu. Maafkan aku Nabila, tapi kau halal untukku. Lirihnya mulai memejamkan mata, rasa kantuk dan tertidur dalam keadaan tanpa sehelai benang pun di sana. Nabila bodoh. Dimas berhasil melakukannya lagi dan kali ini lebih parah. Hidupmu hancur Nabila. Tuhan, aku benci keadaan ini, batinnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.